All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Di ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Shalom Kingdom Generation Community, apa kabar? Saya percaya dan teramat percaya penyertaan Tuhan sampai minggu yang ke-17 ini senantiasa nyata dalam kehidupan kita semua. Pada masa-masa saat ini, marilah kita terus membangun kehidupan doa kita dan marilah kita terus giat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan karena saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan menuntun setiap langkah dalam kehidupan kita. Saya menyambut saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online service kami. Kami mau mengenal saudara lebih dekat lagi. Saudara dapat menghubungi sosial media kami di Facebook atau di Instagram @KJC Surabaya. Hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak kita sendiri, yaitu Gembala GBI Rock Surabaya, Pastor Daniel Januar Tanujaya. Mari kita siapkan catatan kita siapkan hati kita tangkap semua pesan firman Tuhan yang akan disampaikan, yang pastinya akan memberkati kita semua. Satu hal lagi, kita akan diberkati oleh storyteller yang akan disampaikan oleh leader dari Dance Ministry, Justin Yohani. So KJCians, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan buat hari yang Tuhan berikan, buat kesehatan, buat perlindungan, penyertaan Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Sebentar kami mau memuji muliakan nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami, layakan kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Dan sebentar kami juga merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan buat kami, firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, menegur kami Tuhan, dan firman-Mu Tuhan yang akan senantiasa menuntun setiap langkah dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom KJCians, perkenalkan nama saya Justin Yohani. Saya dari MC Crystal dan saya dipercaya menjadi Dance Ministry Leader semenjak tahun 2018. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berbuat di dalam keluarga saya, yang saya harap juga boleh menguatkan KJCians yang ada di rumah. Nah, sedikit bercerita, latar belakang keluarga saya adalah dari keluarga yang baik-baik kalau dilihat dari luar. Tetapi sebenarnya di dalam keluarga saya banyak sekali terjadi konflik-konflik berkepanjangan. Jadi sejak kecil saya banyak menyaksikan pertengkaran di dalam keluarga dan juga banyak ketidaksetiaan yang ada di dalam kehidupan pernikahan. Hal ini membuat saya jadi pribadi yang kurang kasih. Jadi saya cenderung berhubungan dengan orang tuh saya cenderung jadi pribadi yang galak. Jadi pribadi yang kalau boleh orang Jawa bilang itu judes. Dan saya jadi pribadi yang pengen menunjukkan segala sesuatu dan ingin menunjukkan yang terbaik. Jadi hal ini membuat saya itu dalam hidup saya mempunyai moto. Moto saya itu adalah saya harus jadi yang terbaik, saya harus jadi yang
lebih baik lagi dari hari ke hari, dan saya harus jadi kalau bisa tuh nomor 1 yang paling cepat di dalam apapun yang saya lakukan. Nah, seperti yang kita tahu, manusia itu tidak bisa berusaha sendiri dengan kekuatannya selalu. Dia membutuhkan Tuhan. Tetapi saat itu saya merasa, meskipun saya Kristen dari kecil, saya tuh tidak merasa Yesus tuh sebagai pribadi yang saya andalkan. Saat itu saya hanya merasa Tuhan Yesus tuh harus saya sembah supaya saya nih bisa dapat berkat, supaya saya nih hidup saya tuh aman gitu, hidup saya tidak kenapa-kenapa, saya sehat, saya diberkati. Nah, oleh karena itu saya menyembah Yesus. Saya tidak pernah merasa Tuhan Yesus itu jadi seorang pribadi yang benar-benar saya butuhkan. Nah, tetapi Tuhan Yesus memang teramat baik, saudara, karena melalui keluarga saya yang bagi banyak orang mungkin itu merupakan bukan suatu berkat, tetapi di dalam keluarga saya berproses sampai akhirnya Tuhan pun menyadarkan saya melalui berbagai proses hidup di dalam keluarga saya. Saya yakin setiap proses dalam kehidupan kita itu bukan suatu musibah. Setiap proses yang mungkin terlihat buruk itu sebenarnya adalah jalan Tuhan untuk membagikan berkatnya yang luar biasa. Saya bertahun-tahun hidup di dalam keluarga yang seperti itu. Saya berusaha dengan kekuatan sendiri supaya keluarga saya baik, supaya diri saya baik. Hal itu tidak membuahkan hasil sampai akhirnya saya sadar kalau saya butuh Tuhan. Saya sadar kalau di dalam kehidupan saya itu saya nggak bisa sendiri, dan saya nggak bisa mengusahakan apapun itu sendiri. Saya lelah karena kalau kita tahu ya, orang berusaha sendiri, padahal naturnya manusia itu untuk bersama Tuhan, pasti lama-lama lelah. Namanya orang lelah tuh pasti stres, pasti di dalam hidupnya sudah tidak ada sesuatu yang benar lagi. Nah, akhirnya saya kembali kepada komunitas yang pernah saya ikuti, yaitu komunitas di KGC. Kalau dulu-dulunya saya berkomunitas dengan anggapan supaya saya diberkati, tetapi sekarang saya berkomunitas karena saya sadar saya sakit, saya butuh obat, saya butuh berproses untuk lebih baik, bukan untuk prestasi saya, tetapi untuk karakter saya. Lalu di KGC ini saya sudah berkomunitas sejak tahun 2011, tetapi saya baru benar-benar mulai punya hati untuk tertanam itu di tahun 2016. Jadi cukup lama, 5 tahun lebih saya berproses di dalam komunitas, tetapi saya belum mau taruh hati sebelum tahun 2016 itu. Nah, KGC saat kita mau taruh hati, ternyata Tuhan itu memberikan berkatnya nggak tanggung-tanggung. Di dalam komunitas saya sangat berproses, bukan berarti saya tambah enak di dalam komunitas, tetapi saya yakin hal-hal yang tidak enak di dalam komunitas itu malah saya anggap sekarang sebagai berkat. Saya anggap sekarang itu membentuk saya untuk jadi pribadi yang lebih baik. Karena begini, seperti saya yang perkenalkan, saya adalah dance ministry leader, di mana saya dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Saya waktu itu berpikir, kalau saya sendiri aja nggak sehat secara emosi, saya secara karakter tuh banyak cacat, bagaimana saya bisa memimpin dan memberikan teladan kepada anak-anak yang saya bimbing. Yang kedua, saya masih ingin menikah dan punya keluarga yang sehat. Oleh karena itu, di dalam mendidik anak, tentunya ibu harus punya karakter yang benar dan mental yang juga sehat, sehingga di dalam apapun yang kita katakan, di dalam apapun yang kita lakukan, anak itu boleh punya teladan yang baik. Nah, KGC waktu itu saya saat berproses di komunitas itu cukup lama ya, karena 2016 sampai 2020 saya tuh kadang berpikir kok lama. Saya tuh pengennya cepat, saya pengennya instan, biar cepat selesai gitu loh Tuhan. Tapi Tuhan itu maunya indah pada waktunya. Tuhan itu nggak pernah peduli dengan seberapa cepat kita untuk bertumbuh, nggak pernah peduli dengan seberapa banyak orang yang kita berkati. Dia hanya peduli kepada hati kita, supaya apa yang kita alami bersama dengan Dia itu benar-benar indah pada waktunya. Sehingga pada waktu itu, di dalam komunitas saya, di MC Crystal dan di Dance Community, itu tidak hanya saya bersama sebagai seorang leader, tidak hanya saya yang memproses, tetapi saya diproses. Kami saling memproses, dan saya berterima kasih kepada orang-orang di KGC semua yang juga ikut memproses saya, sehingga saya jadi pribadi yang lebih baik.
terdengarnya kalau proses tuh biasanya nggak enak ya. Tetapi pada akhirnya saya bisa menyadari apa yang Tuhan kasih itu adalah yang terbaik. Jadi apabila kita di dalam komunitas yang benar dan Kegisian merasa terproses, selamat. Berarti Kegisian sedang menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, yang terakhir, saya ada ayat yang mau saya sharingkan, yaitu dari Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya berdoa di saat masa-masa seperti ini, saya boleh yakin mengatakan bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara Kegisian di rumah, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan, dan di dalam apapun yang saudara mimpikan. God bless you, Kegisians. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Every season you keep repeating promises to me. Whoa, no, there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Singing one voice, singing one voice to you, to you. Let all the earth and creation sing in one voice and make a beautiful noise. All that we see are your great works. Sing in one voice, make a beautiful noise. Let all the earth and creation sing in one voice, make a beautiful noise. All that we see are your great works, so now we shine. Beautiful night. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Come on. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out
like an echo, echo in my soul, soul, in my soul, soul. Ada kekuatan sewaktu kita mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ada kekuatan sewaktu kita mengingat kebaikannya dari kita lahir sampai hari ini. Seperti Mazmur 77 ayat 11 dan 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Aku tak mau lupakan kebaikan-Mu. Hal terkecil pun kan ku hargai selalu. Kan ku ingat setiap perbuatanmu. Kau setia, tak pernah lepaskanku. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Ketika badai dan cobaan menentangku, dan memupuskan segala asa di dalamku, kan ku ingat setiap perbuatanmu. Kau setia, tak pernah lepaskanku. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Bapa, selalu ku nyanyikan. Kebaikan-Mu Tuhan, yang tak terlukiskan dan tak tergantikan. Selalu ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, yang tak terlukiskan dan tak tergantikan. Itulah kekuatanku.
ku dapat di dalam-Mu. Selalu ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, yang tak terlukiskan dan tak tergantikan. Itulah kekuatanku. Ku dapat di dalam-Mu. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat kebaikan-Mu. Karena ku ingat kebaikan-Mu. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami. Kau terlebih dahulu memilih kami. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so good. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so good, you've been so, so good to me. Oh, oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, 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 if not for you. Bapak, kami tahu ada kekuatan sewaktu kami mengingat apa yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami.
Bahkan ada kekuatan. Sewaktu kami melihat bahwa Engkau pernah lahir di dunia ini. Dan Engkau pernah mati. Bahkan Engkau pernah bangkit. Dan itu Kau lakukan untuk kami semua Tuhan. Dan biarlah kekuatan itu yang membawa kami menjalani hidup ini Bapa. Selalu ada harapan di dalam Engkau Bapa. Bapa, setelah ini kami so excited Tuhan. Kami so looking forward untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kehidupan untuk kami. Dan firman-Mu membawa kami kehidupan bukan untuk yang sementara ini Tuhan. Bukan untuk sementara ini saja. Bahkan untuk kehidupan yang kekal bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan. Kami buka hati dan pikiran kami. Supaya Roh Kudus, Kau selalu bantu kami untuk mentranslate apa yang menjadi hatimu, apa yang menjadi pikiranmu, apa yang Kau mau dalam hidupan kami. Thank you Bapa. Thank you Bapa. In Jesus' name we pray and amen. Senang sekali di minggu yang baru ini boleh menjumpai kalian. Kingdom Generation Community, generasi kerajaan, dan saya ingin mengajak kita untuk langsung saja membuka kitab Titus yang adalah merupakan seri daripada khotbah firman Tuhan yang disampaikan kepada kalian semua. Titus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan yang tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentangnya. Nah, sebelum kita sama-sama melihat kebenaran ini, saya ingin ajak kalian dulu untuk kita lihat latar belakangnya apa sih surat ini ditulis. Maka yang pertama, surat ini ditulis karena ini berisi sebetulnya petunjuk penggembalaan. Sebab ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada anaknya yang kekasih, yaitu Titus. Kadang-kadang kita taunya Timotius ya, tapi Titus juga adalah merupakan anak rohani daripada Rasul Paulus. Dan dia memberikan petunjuk tentang bagaimana melaksanakan penggembalaan yang dia percayakan kepada anak muda ini. Dan tentu saja juga ini merupakan surat untuk putra rohaninya. Saya percaya satu-satunya hubungan dalam kerajaan itu adalah pembapaan. Bapak dengan putra. Ya, the only relation in the kingdom is fathering. Ya, atau seringkali orang bilang hubungan pembapaan. Dan ada beberapa hal lain yang dituliskan dan yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus, yaitu tentang organisasi gereja, doktrin yang benar, dan bagaimana kita harus melakukan pekerjaan yang baik oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Nah, sementara tadi kita baca firman ini, mungkin beberapa kalian bertanya-tanya, kenapa? Karena ini kan sebetulnya adalah surat yang secara spesifik berbicara tentang kualifikasi atau persyaratan untuk menjadi penilik jemaat atau penatua. Apa hubungannya dengan saya? Saya kan belum ya, saya kurang suka pakai kata bukan, tapi belum jadi penatua, belum jadi penilik jemaat. Nah, meskipun demikian tetapi saya percaya bahwa setiap firman yang ada dalam Alkitab Tuhan tulis dan Tuhan berikan kepada kita dengan purpose yang jelas, yaitu apa? Untuk kita bisa mempelajarinya sama-sama. Nah, saya yakin dan percaya tidak berarti bahwa kualifikasi ini hanya dipakai untuk memilih. Memang secara spesifik
Ini adalah merupakan sebuah standard, ya, set of standard yang dipakai, satu aturan yang dipakai untuk bagaimana kita bisa memilih seorang penatua atau seorang penilik. Kebenaran apa sebetulnya yang sedang dinyatakan oleh firman Tuhan bagi kita tentang hal ini? Saya percaya yang pertama dalam ayat yang kelima ditulis demikian. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta. Dengan maksud ini supaya dikatakan demikian. Engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Paulus seakan-akan berbicara kepada Titus. Dia bilang, kamu mesti tahu bahwa kamu punya tanggung jawab secara pribadi dalam hidupmu. Dan saya yakin itu adalah merupakan sebuah kebenaran yang sangat relevan dengan keadaan kita. Yaitu bagaimana sebagai orang muda kita hidup dengan tanggung jawab. Setiap hari saya berdoa apa? Terutama untuk putra-putra saya, baik putra jasmani maupun putra rohani. Ya, putra jasmani saya juga putra rohani saya. Nah, saya berdoa apa? Salah satunya adalah supaya mereka bertumbuh di dalam responsibility and accountability dalam kehidupan mereka, tanggung jawab dan bagaimana melakukan tanggung jawab itu, dan betul-betul menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Paulus bilang sama Titus, aku tinggalkan engkau di Kreta. Supaya apa? Supaya engkau mengatur apa yang perlu diatur. Ya, penting sekali kebenaran ini. Kenapa? Karena kalau kita atur, kita nggak bisa mengatur akan kehidupan kita. Nomor satu tentunya mengatur hidup sendiri dulu, supaya kemudian itu jadi kesaksian yang baik dan jadi teladan yang baik. Barulah kemudian kita bisa ngatur orang lain. Nah, saya ingin supaya bagaimana hari ini kita melihat dan menilai secara jujur bagaimana kehidupan kita. Ya, generasi kerajaan, jujur di hadapan Tuhan hari ini, bagaimana hidupmu? Apakah kamu atur hidupmu dengan baik, belajarmu, tugasmu, apalagi sekarang kuliah atau sekolah online, kuliah online, ya, nggak ada orang yang bisa lihat kita. Bagaimana responsibility kita, accountability kita ketika kita diberikan tugas atau hal-hal yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan. How you manage your time, how you manage your study, how you manage even yang lebih penting daripada itu way of thinking kita atau paradigma kita. Dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan demikian. Ini bagus banget ya, dikatakan demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Seringkali pada waktu dulu kita masih offline, saya nanya kepada orang-orang di tempat di mana saya melayani. Termasuk kalian juga kan pada waktu itu. Ada berapa banyak hamba Tuhan di sini angkat tangan. Dan gak semua angkat tangan, karena yang ada dalam pikiran orang adalah bahwa hamba Tuhan itu hanya para pendeta misalkan. Hamba Tuhan itu hanya para pengurus gereja. Hamba Tuhan itu hanya para aktivis. Salah. Ya, kita semua ini hamba Tuhan. Jadi kalau ayat ini berkata, hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, itu termasuk kalian semua. Firman berkata, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan, demikian ialah, baca sama-sama dengan saya, firman ini, 1, 2, 3, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya. Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Sejujurnya, kalau kita bikin research begitu, kita akan mendapatkan bahwa orang yang dapat dipercaya, itu mungkin sekarang nggak banyak. Ya. Orang yang, apalagi jadi orang kepercayaan. Kita jadi orang percaya, lalu jadi orang yang dapat dipercaya, lalu kemudian kita bisa jadi orang kepercayaan. Nah, karena itu kita perlu belajar hari ini. Dan Alkitab dengan jelas berkata, yang dituntut dikatakan. Ada perkataan dituntut. Dituntut berarti apa? Sesuatu yang sangat diharapkan dan serius sekali, betul-betul diharapkan dari dalam kehidupan kita. Ketika kita dipercaya untuk melakukan sesuatu, dipercaya untuk mengerjakan sesuatu, maka apakah kita melakukan itu dengan serius? Apakah kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh? Itu menunjukkan kualitas kita sebagai orang benar.
Satu ayat lagi dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan, Matius pasal 25 ayat yang ke-23. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Jadi kalau orang bilang baik aja nggak cukup. Satunya apa? Satunya setia. Ya. Yang baik dan setia. Dikatakan demikian, engkau telah setia memikul tanggung jawab. Jadi kalau ada perkataan dapat dipercaya, maka kaitannya adalah tanggung jawab. Maka tadi berulang-ulang saya sebut responsibility, itu tanggung jawabnya. Accountability, itu adalah ketika kita melakukan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Yaitu dikatakan engkau telah setia memikul tanggung jawab, perhatikan ini, dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saya suka dengan Alkitab berkata dalam perkara yang kecil. Jadi seringkali justru orang itu bisa dipercaya apa enggak ketika dia diminta untuk melakukan tanggung jawab atau hal-hal yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya kecil. Coba kita terbuka dan jujur hari ini ya. Kadang-kadang kalau kita dipercaya sesuatu yang kecil, sesuatu yang kelihatannya sepele, kita cenderung mengabaikan. Ya, halah cuman gitu aja. Halah misalkan, guys, jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai, not even 5 menit, not even 3 menit. On time loh. Ya. Alah cuman, ya seringkali, cuman gitu aja. Beda, kok cuman beda 3 menit, 2 menit. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, perbedaan 1 menit itu bisa berakibat fatal, ya, bisa berakibat sesuatu yang tidak seperti yang kita bayangkan. Makanya Alkitab bilang apa? Perkara kecil. Kita ada dalam ibadah yang online kayak begini, kita mesti prepare banyak hal, ya. Ada yang bagian gulung-gulung kabel, ada yang bagian tancep-tancepin. Bayangin kalau cuma nancep-nancep aja. Ya, kayaknya kecil, kayaknya sepele, salah tancep bahaya, saudara. Ya. Dan Alkitab bilang ketika kita hidup bertanggung jawab dan kita bisa dipercaya perkara kecil, maka kita akan dipercaya perkara besar. Stop sampai di situ? Tidak. Sebab di ayat yang ke-6, Titus pasal 1 tadi dikatakan, yang kedua, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya 1 istri dan anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan tidak tertib. Kalian mungkin bilang, loh kan saya belum menikah. Ya berarti ayat ini nggak buat saya dong. Saya mau tekankan pada bagian ini. Orang-orang yang tak bercacat. Dan orang-orang yang tak bercacat dikatakan apa? Dia tidak bisa dituduh karena hidup yang tidak tertib. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kehidupan domestik kita. Oh, apa hubungannya sama domestic flight ya? Nggak ada hubungan ya. Maksudnya domestik, itu adalah kehidupan kita pribadi. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita pribadi, even ketika tidak ada orang lain, ketika kita sendirian. Ya, apalagi kalau itu berhubungan dengan orang lain. Dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-19, Alkitab berkata, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Garis bawah itu ada perkataan semua orang. Dan jangan pernah berpikir bahwa nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang ngerti. Ya, apalagi untuk kalian yang pelayanan di mimbar, ya, pelayanan yang dilihat oleh orang banyak, itu juga yang saya alami. Ya, makanya kadang-kadang kita lagi jalan di tempat umum, ada orang senyum, sampai pernah 1 kali. Ya, saya agak malu, kenapa? Karena saya jalan sama istri saya, berpapasan dengan satu keluarga dan satu keluarga ini senyum. Saya balas juga senyum, terus istri saya senggol saya, kamu senyum-senyum. Dia tuh senyum sama orang di belakang kita, oh iya. Tapi daripada salah kan, nanti saya dipikir sombong. Ya, aduh Bapak Pendeta, aduh Bapak Gembala, disenyumin, cuman diem aja. Nggak apa-apalah daripada salah, mending dianggap ramah, saudara. Ya. Nah, bagaimana orang lihat hidup kita, kesalehan kita, hidup kita dalam kebenaran ketika kamu di kampus, ketika kamu kerjain tugas. Saya ingat ketika saya kuliah,
dan memang mata kuliah itu mata kuliah yang sulit. Lalu dosennya juga dosennya saking pinternya sampai ngajarnya nggak jelas, ya, bahannya pakai bahasa Inggris, dan ketika ujian, my goodness, ujiannya betul-betul, saudara ya, sangat sulit ya. Nah, pada waktu itu yang jaga ujian itu seorang itu mas ya, itu dari bagian tata usaha. Dan apa yang terjadi? Ada kurang lebih sekitar let's say mungkin yang ikut ujian hampir 80, hampir 100 kali ya, satu cukup gede ruangan itu. Dan hampir seluruh kelas, hampir kalau saya boleh ngomong seluruh kelas, kecuali ya ada 7 orang anak Tuhan di situ. Salah satunya kita duduk paling depan, di belakang kita rame, mereka pada contek-contekan. Saya nggak mau, saudara. Teman saya yang 6 lagi, 7 kita, mereka juga nggak mau, dan saya bangga untuk itu. Kenapa? Karena saya nggak mau melakukan itu, lalu orang bilang, halah sama aja. Orang Kristen nggak orang Kristen sama aja. Anak Tuhan, anak hantu nggak ada bedanya. Karena itu Tuhan mau kita jaga kehidupan kita. Telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Kenapa? Dikatakan, tetapi aku ingin supaya kamu, nah lihat ini, bijaksana, terhadap apa yang baik, dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi Alkitab mau firman Tuhan berkata apa? Kita bijaksana terhadap apa yang baik, bersih terhadap apa yang jahat. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita untuk kita memiliki kehidupan yang clean, yang bersih. Dan bersih tidak hanya apa yang ada di luar. Sebab standar dalam kebenaran itu dimulai dari dalam. Dan itu berkaitan dengan poin yang berikutnya, yaitu bagaimana Tuhan mau kita punya moralitas yang kuat, moralitas yang sehat. Di tengah-tengah dunia dan angkatan yang bengkok hatinya, yang immoral. Dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Tidak bercacat. Mazmur 26 ayat 2-5 dikatakan, ini pernah dijadikan lagu lama sekali ya. Dikatakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Dia tidak membiarkan dirinya itu dicemari. Harap bedakan dengan bagaimana kita menjangkau atau memenangkan jiwa. Ya, wah saya nggak mau sama sekali. Wah saya nggak mau lain. Ini agak sedikit beda. Ya, maksudnya apa? Bergaul erat, berteman. Akhirnya jadi apa? Jadi serupa dengan mereka. Masih ingat Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu dicetak sama dunia ini. Jangan kamu membiarkan pengaruh dunia ini membuat kamu jadi seperti dunia atau jadi duniawi. Ya, pemazmur berkata, aku tidak mau, aku nggak duduk dengan penipu. Aku nggak mau dengan orang-orang munafik. Ya, aku benci perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dengan orang fasik aku tidak duduk. Tetapi dia berkata, mataku tertuju kepada kasih setiamu, nomor 1, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Hidup di dalam kebenaranmu. Hari ini kita perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan cek hati saya. Yang seringkali bisa menipu kita adalah hati kita. Ya. Cek, ujilah aku, kata pemazmur, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kenapa? Karena itu bagian terdalam dalam diri kita. Kita perlu jujur, terbuka sepenuhnya kepada Tuhan. 3 Yohanes pasal 1. Ayat 3 dan ayat yang keempat berkata, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian, perhatikan ini, tentang hidupmu dalam kebenaran. Jadi kita benar apa enggak, kehidupan domestik kita baik, kehidupan moralitas kita baik, kita bertanggung jawab, itu enggak bisa dari kita yang ngomong, wah saya udah tanggung jawab Pak. Ya boleh-boleh aja kalau kita mau ngomong gitu. Tapi yang menentukan apakah kita bertanggung jawab, apakah kita punya kehidupan pribadi yang baik.
Apakah kita hidup dengan moralitas yang baik, menjaga perkataan kita, menjaga perilaku kita, ya, membangun habit yang benar. Itu yang bisa kasih nilai orang lain. Yang bisa memberikan masukan yang jujur dan yang terbuka, itu adalah orang lain. Siapa mereka? Nomor satu, dimulai dari orang-orang terdekat kita. Kalau kita ada dalam pelayanan, siapa yang kasih penilaian kita? Nomor satu, pemimpin kita. Nomor dua, rekan-rekan kita. Ya, mungkin orang-orang yang ada di sekitar gereja kita, yang melihat bagaimana kita. Tapi juga orang-orang yang ada di luar sana. Teman-teman di kampus kita, teman-teman di sekolah kita, teman-teman di lingkungan keluarga kita. Bahkan saudara-saudara kandung kita. Ya. Nah, Yohanes bilang begini, aku bangga dengan kalian. Kenapa dikatakan begini? Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Enggak ada sukacita yang lebih besar, kata Rasul Yohanes, daripada ketika orang ngomong. Dan itu juga yang saya alami. Ketika ada orang yang datang lalu bilang, aduh Pak, ya anak-anak rohani Bapak tuh aduh luar biasa. Ya, sungguh-sungguh Pak, aduh hebat. Waduh, itu membanggakan saudara. Ya, itu lebih daripada berkat-berkat lain gitu yang ada di dunia ini. Ketika para bapak-bapak rohani kemudian mendengar anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Tapi tidak hanya hidup dalam kebenaran. Sebab di ayat yang ke-8 ditulis demikian. Melainkan suka memberi tumpangan. Suka memberi, ya, tumpangan. Suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Perhatikan ini, suka memberi. Suka memberi tumpangan, saya bacakan lagi. Suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Hidup dalam hidup yang berkemurahan. Hidup yang generous. Ya, salah satu value kita ya dulu ya, sekarang jadi grace ya. Dulu generosity. Hidup yang berkemurahan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Lalu dikatakan begini, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada perkataan kenakanlah. Jadi kita nggak bisa hidup dalam kemurahan kalau kita nggak bertindak. Kenakan itu put on, seperti saya pakai baju saya ini. Saya nggak bisa saya diem aja lalu tiba-tiba baju ini datang sini, nggak bisa. Ya, baju ini ada di lemari, saya harus ambil, saya harus bukain kancingnya, saya harus pakai, saya harus tutup lagi. Demikian pula dengan sikap berkemurahan dalam kehidupan kita. Itu kita harus lakukan, itu kita harus kerjakan. Salah satu praktik kemurahan apa? Pengampunan. Ya, praktik kemurahan itu bukan cuman, wah saya traktir kamu ya, waduh kamu lapar ya, saya kasih makan kamu, oh saya beliin ini, nggak cuman itu. Kadang-kadang yang paling sulit itu adalah pengampunan. Salah satu praktik kemurahan yang lain apa? Ketika seseorang minta tolong kepada kita, apakah kita menolongnya dengan sepenuh hati? Kalau orang Surabaya seringkali bilang kalau nolong jangan separuh-separuh. Ya, tolonglah sampai yang kita tolong itu betul-betul mendapatkan berkatnya. Itu prinsip walk the second mile. Kalau orang minta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Matius 5 ayat yang ke-7, bagian dari khotbah di bukit, dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Why? Alkitab berkata demikian, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita menabur kemurahan dalam hidup kita, kita juga akan memperoleh kemurahan. Kalau kita melepaskan pengampunan, ingat the Lord's Prayer, ya, dikatakan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ingat bahwa kita ini juga diampuni Tuhan. Ya, kita berkemurahan untuk melepaskan pengampunan.
kepada orang yang menyakiti hati kita, yang mengkhianati kita, yang mungkin tidak menepati janjinya kepada kita, yang mengecewakan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir, ayat yang ke-9. Saya bacakan ayat yang ke-9. Alkitab berkata, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Yang berpegang kepada perkataan yang benar. Ini juga merupakan salah satu dari value kita, integrity, integritas, hidup yang berintegritas. Firman dalam Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Why? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Kadang-kadang budaya sungkan bisa berbahaya buat kita. Ya, kita ngomong ya, padahal sebetulnya kita nggak mau. Ya. Jadi ya-nya kita ya yang kayak gimana gitu. Baiklah kita belajar even learning to say no without guilty. Berani untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Ya sorry, saya nggak bisa barengin kamu ya karena saya ada tanggung jawab. Ingat tadi terkaitnya dengan tanggung jawab. Mazmur 125 ayat 4 dan ayat yang kelima dikatakan, lakukanlah kebaikan ya Tuhan. Perhatikan ini, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Jadi integritas itu berbicara tentang siapa kita ketika tidak ada orang. Di depan, di belakang sama. Tapi juga integritas berbicara tentang ketulusan hati. Ketulusan hati itu seperti anak-anak, ya, childlike. Tuhan Yesus bilang kalau kamu nggak kayak anak-anak nih, kamu nggak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Itu bukan childish. Kalau childish itu kekanak-kanakan, ya. Kalau minta sesuatu lalu ditolak marah, nah itu kekanak-kanakan. Childlike nggak kayak begitu. Childlike itu kejujuran, ketulusan. Lapar ya? Iya om lapar. Kalau kita orang dewasa kadang-kadang rada muna ya. Padahal lapar ya. Ya kadang demi kesopanan ya oke lah ya. Tapi kadang-kadang sajane aku luwe katanya. Ya mesti. Nah, ya. Kita bilang orang-orang yang tulus hati tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama. Orang-orang yang melakukan kejahatan, damai sejahtera atas Israel. Saya berdoa kalian semua generasi kerajaan punya kualitas ini dalam kehidupan kalian. Kalian belum jadi penatua, belum jadi penilik jemaat, tapi wow, kalau kamu hidup dengan kebenaran ini dan kebenaran ini nyata di dalam dan lewat hidupmu, saya yakin nomor 1 Tuhan dipermuliakan, nomor 2 bapak-bapak rohani kamu pasti bangga banget. Ya, personally saya akan bangga sekali. Tapi juga lebih daripada itu, kita advancing the kingdom. Kita memperluas kerajaannya lewat kesaksian kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk hari ini apa yang Kau sudah lakukan dan kerjakan buat kami semua. Tuhan, kami generasi kerajaan, biar kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Firman sederhana ini, hamba-Mu berdoa, boleh nyata terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Dan biar kiranya Tuhan Kau materaikan kebenaran ini dalam hati batin dan pikiran kami. Menuntun, menyertai, membawa kami berjalan di dalamnya. Kalau ada di antara engkau yang mendengarkan kebenaran ini, dan Tuhan sedang jamah engkau, Tuhan sedang ingatkan engkau, ada hal-hal yang kau perlu perbaiki, ada hal-hal yang kau perlu robah dari dalam kehidupanmu. Itu mungkin mindset, cara berpikir, itu mungkin perilaku, itu mungkin habit, kebiasaan-kebiasaan yang kau lakukan. Biarlah kiranya kasih karunia-Nya, biarlah kiranya anugerah-Nya, His grace, His mercy fall upon you, turun ke atas kehidupanmu.
dan memampukan engkau untuk mengerjakannya. Hidup yang berkenan, hidup yang mempermuliakan akan Dia. Taruh tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku melakukan ini, aku melakukan itu, aku berpikir seperti ini. Aku memberontak atau apapun, Tuhan ampuni aku. Dia sudah bayar semua di atas kayu salib. Dan biar kiranya kasih karunia-Nya memberi kekuatan untuk kau boleh hidup di dalam kebenaran, mempermuliakan nama-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Buka hatimu. You've been so Yes. good to me. Amin. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good to me. Sudah melakukan semua kebaikan. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good to me. Yes. You've been so good to me. Yeah. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, 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 if not for you. Kita akan masuk dalam perjamuan. Kalian boleh mempersiapkan roti dan anggur di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk apa yang putramu sudah lakukan. Lewat perjamuan yang kami akan kerjakan sama-sama ini, kami diingatkan kembali. Karena Dia berkata, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Tuhan, ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di dalamnya. Ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini, kami sadar segala kesalahan, segala pemberontakan, segala dosa kami ditanggung di atas kayu salib. Tapi lebih daripada itu, kami lebih sadar lagi anugerah-Mu menyertai setiap kami. Angkat roti ini sama-sama, saudara. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. The night when Jesus was betrayed, ketika Dia dikhianati, Dia membalasnya dengan kasih. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan pengucapan syukur. Cawan yang menyatakan darah-Nya, yang kebenaran yang dimeteraikan oleh darah-Nya dalam kehidupan kita. Darah yang menghancurkan kutuk, darah yang menghancurkan dosa, darah yang membuat kita hidup dalam kebenaran yang seutuhnya. Karena itu bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karyamu. Bapa, terima kasih untuk putramu. Terima kasih biar rohmu yang kudus, roh kebenaran itu memimpin kami semua. Roh kebenaran itu menuntun generasi kerajaan yang bangkit, yang berbeda, yang boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan sorga menyertai engkau. Membawa hidupmu berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai Maranatha kedatangan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Thank you for joining our online service. Kita sudah mendengarkan bersama-sama pesan yang disampaikan oleh Pastor Daniel Yanuar bahwa anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan anugerah Tuhan telah menebus kita dan anugerah Tuhan yang menjadikan kita ciptaan yang baru. Juga anugerah Tuhanlah yang membuat kita menjadi qualified believer dan qualified disciple-nya Tuhan. Mari kita tangkap ini sama-sama dan kita lakukan firman Tuhan. Dan jangan lupa bagikan link ibadah ini ke teman-teman, saudara-saudara sekalian, supaya mereka juga mendapatkan berkat yang luar biasa ini bersama-sama dengan kita. Mari kita juga subscribe YouTube yang ada dan follow Instagram kita untuk mengikuti setiap informasi yang akan kita munculkan di setiap minggunya. Dan minggu ini, tanggal 15 Juli, akan diadakan webinar apologetika yang akan disampaikan oleh Bapak Bejoli. Buat saudara-saudara yang mau mengikutinya, untuk informasi lebih lanjutnya dapat menghubungi MC Pastor masing-masing, dan saudara juga bisa DM di Instagram kami di @kgc_surabaya. Next week preacher kita akan dilayani oleh home preacher dari KGC Surabaya, Doni Adua. See you next week KGCian, God bless you.